ada lagi satu lagi presentasi cara membuat media pembelajaran. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, silakan masuk lagi join my quizzes. Kode permainannya 017779. Boleh nih cepet-cepetan karena nanti kalau udah sekitar 80 orangan saya mau langsung mulai saja karena waktunya juga terbatas ya Bapak Ibu. Yang penting kita bisa icip-icip lah sedikit. Oke, wah ada Bu Trisna. Ada saking cepatnya ini saya nggak bisa kebaca nih. Oh, ada Bu Hanifah, ada Bu Rahayu, Bu Novita, Pak Aju Juwardi. Masya Allah. Sudah hampir 100, mulai saja ya. Nah, oke, biasanya kan kalau di awal pertemuan kita ingin menyampaikan materi baru, ada asesmen diagnostik non-kognitif dulu nih, makanya saya membuat slide pertamanya itu tentang asesmen. Oke, apa sih yang biasanya dipertanyakan di asesmen diagnostik non-kognitif? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana perasaanmu hari ini? Nanti murid-murid kita menjawab. Nah, jawabannya seperti ini. Ada yang senang, sedih, gembira, apalagi nih lapar. Wah, ternyata banyak yang senang. Masya Allah, murid-murid saya pada malam hari ini setelah di asesmen ini banyak yang senang ya. Ada yang lapar juga. Sayang sekali waktunya habis, Bapak Ibu. Nah, saya mau lanjut ke slide berikutnya nih. Masih di asesmen diagnostik. Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Wah, ternyata ada yang makan, ada yang tidur, istirahat, makan, tidur, makan, istirahat, makan siang. Wow, istirahat, sholat, main. Ih, aku suka banget nih. Saya juga kalau pulang sekolah, main aja. Belajar, Masya Allah, Ibu Rahmawati, dulu kalau pulang sekolah, belajar lagi, Masya Allah. Ada yang makan siang, ganti baju, iya bener banget nih Bu Fatmah. Saya juga dulu kalau pulang sekolah langsung main, dimarahin ya sama ibu, ganti baju dulu gitu kan, betul. Ada yang jauh sholat duhur. Iya, mandi kemudian sholat. Ganti baju, istirahat. Iya, kalau udah sekolahnya capek banget ya Bapak Ibu, apalagi kalau habis ujian, ya siswanya udah istirahat aja gitu kan. Nah, saya akhiri saja. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Di slide berikutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Kalau nggak salah saya ada 3 contoh saja. Pertanyaannya, apa yang membuat kamu termotivasi belajar dengan giat? Nih. Nah, kalau kita kasih pertanyaan kayak gini ke murid-murid kita kan seru ya Bapak Ibu, apalagi kalau pilihan jawabannya, karena si dia, saya termotivasi belajar dengan giat, atau ada hadiah dari orang tua, disuruh dengan orang tua. Wah, jawabannya ternyata beragam sekali nih. Disuruh orang tua, karena si dia. Banyak juga. Times up. Wah, ternyata jawaban terbanyak adalah lainnya. Wah, lainnya itu apa ya? Harusnya saya bikin juga ya, ini jangan lainnya. Oke, slide berikutnya baru kita mulai ke presentasi kita. Pelajaran kita hari ini kita akan menyampaikan apa. Kita buat slide-nya, misal bisa langsung di quizisnya atau diimpor dari PowerPoint, dari PDF masuk ke sini ke quizis bisa. Nah, kebetulan di sini saya mau menyampaikan pelajaran IPS bab 4, topiknya tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, tentang apa ya? Sejarah-sejarah gitulah. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Kemudian ini slide berikutnya.
Nah, taruhlah slide-slide ini sudah selesai saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kemudian saya ingin ice breaking sedikit nih, ada TTS sejarah. Nah, TTS sejarah ini juga bisa dijadikan semacam tes formatif ya Bapak Ibu. Karena ini sifatnya link, jadi bisa diklik ke, kita masuk ke tab berikutnya. Untuk Mbak Rere, apakah ini terlihat ya Mbak ya? Terlihat nggak ya Mbak? Biasanya saya kalau Untuk pindah tab, apanya ya Ibu? Ini masih belum diklik start ya, TTS sejarah kelas oh 7. iya, berarti benar ya, terlihat. Nah, Oke, sudah kita, terlihat. oke. Nah, nanti tampilannya di murid seperti ini. Nah, kita bisa nih suruh maju salah satu murid kita, ayo kerjakan nomor 7 misalnya. Zaman yang disebut dengan zaman dinosaurus itu zaman apa? Nanti dia jawab, Mesozoikum, Bu, misalnya. Oh iya, betul. Tuh, terus yang ini nomor 1, misal jawabannya apa? Artefak, terus semua sampai terakhir. Nah, namanya juga tes formatif ya Bapak Ibu. Tes formatif itu kan dilakukan di di seluruh proses pembelajaran ya, bisa di awal, bisa di akhir, bahkan bisa di tengah-tengah. Nah, yang saya lakukan ini di tengah-tengah. Setelah saya melakukan presentasi, gimana nih respon murid-murid saya? Apakah mereka paham atau belum paham, atau kalau belum paham juga nggak apa-apa, misalnya, oh ternyata setelah ditanyakan model-model TTS begini, ada yang belum paham juga nih, gitu. Nah, saya close dulu. Tadi mana ya? Oh ini. Ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini juga ngelink ke tab yang lain. Karena di sini temanya adalah tentang sejarah masa praksara, jadi saya linkkan ke objek 3D yang berkaitan dengan sejarah, dengan artefak. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar IPA, bisa banget nih ditautkan ke link 3D yang ada ginjalnya, ada anatomi tubuh manusia, anatomi kodok. Nah, kalau saya kan IPS ya, ini tentang artefak. Anak-anak, jadi di sini itu Bunda ingin mempresentasikan adanya sarkofagus atau peti kubur batu. Nah, seperti ini loh bentuknya. Ini peninggalan masa prasejarah. Ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Misalnya ada yang jawab, untuk menyimpan bangkai kucing, Bu, misalnya. Oh, terima kasih sudah menjawab, tapi jawabannya kurang tepat. Ini digunakan untuk menyimpan jenazah, menyimpan mayat, seperti itu. Nah, jadi pembelajarannya lebih interaktif dan konsep-konsep yang rumit bisa dijelaskan. Kita tinggal masukkan saja linknya. Ke slide berikutnya. Slide berikutnya apa ya? Oh, ini slide ice breaking ya Bapak Ibu. Silakan dijawab. Jika ada lilin dan obor, mana yang sebaiknya dinyalakan dulu agar lebih terang? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Halo Mbak Rere, ini terlihat nggak ya tampilannya? Ini untuk gambarnya tidak terlihat ya Ibu ya? Oh iya, tapi bisa dijawab ya? Ini Mudah-mudahan. sudah terlihat tampilannya. Oh iya. Jika ada lilin dan obor, mana yang sebaiknya dinyalakan dulu agar lebih terang? Nah, tinggal diklik dan kita lihat tanggapannya. Wah, Bu Feni katanya obor, korek api, obor. Ada yang lilin, ada yang korek api. Times up. Kayak apa ya jawabannya? Ternyata jawabannya adalah korek api. Masa lilin dan obor mana dulu yang dinyalakan? Jawabannya adalah korek api dulu. Nah, namanya juga soal ice breaking ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Oh, ternyata tadi ada yang belum ya, pertanyaan yang belum. Coba deh. Tampilkan pertanyaan. Negara apa yang paling dekat dengan Indonesia? Negara apa yang paling dekat dengan Indonesia? Itu tampilan di siswa, ini tampilan Malaysia, Malaysia, Singapura, Australia, Malaysia, Papua Nugini, Papua. Wow. Apa ya jawabannya? Ingat ini pertanyaan ice breaking ya Bapak Ibu. Nggak usah terlalu serius. Ibu Nuraisi yang menjawab Malaysia. Timur-timur dari Bapak Khalid. Negara saya yang paling dekat dengan Indonesia adalah negara saya, kata Bapak apa? Oh, Ibu Rozali Mairma. Masya Allah jawabannya. Time's up. Saya mau lihat tampilan lengkapnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kita sebagai gurunya bisa jawab negara yang paling dekat dengan Indonesia adalah jawabannya yaitu negara tetangga. Tapi nggak ada yang jawab benar di sini. Jawabannya adalah negara tetangga. Oh, ada yang menjawab, enggak ding. Nol yang menjawab negara tetangga. Gitu. Jadi apa ya, kalau saya pernah mencoba kuis ini sih, karena saya di pelajaran IPS, jadi anak-anak tuh mikir keras, negara apa yang paling dekat dengan tetangga gitu. Mereka sampai lihat peta, lihat titik koordinatnya gitu. Ternyata yang paling dekat adalah negara tetangga misalnya. Gitu. Oke, setelah tadi ice breaking, terus misalnya kita, ayo anak-anak kita asesmen formatif yuk. Nah, asesmen formatifnya bisa kita ambil kuis yang tadi cara membuat kuis atau kita masukkan ke presentasi kita. Nah, asesmen formatifnya contohnya gini. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan disebut masa apa, Nak? Oke, jawabannya masa praaksara. Tapi kalau kayak gini bisa nyontek ya, Bapak Ibu. Ke sini dulu deh ke tampilan ini, tampilan soalnya. Masa purba, masa praaksara. Time's up. Slide selanjutnya. Nah, jadi yang benar masa praaksara ya, yang tadi. Slide selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak salah ini cuma ada 3 ya, contohnya Bapak Ibu jangan khawatir. Saya cuma sedikit memberikan tes formatifnya. Apa ini pertanyaannya? Nama benda peninggalan pada masa prasejarah tersebut adalah, waduh, apa ini ya? Mau lihat tanggapannya. Artefak, batu, menhir. Batu katanya. Sarkofagus. Bapak Ibu Haryati artefak, menhir. Ibu Fatma menjawab batu. Bu Ruri batu katanya. Iya betul batu itu, tapi batu apa namanya ya Bu ya? Nggak apa-apa karena sudah lupa barangkali ya Bapak Ibu tentang pelajaran sejarah. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Nah, ini Bapak Martin ya yang menjawab paling cepat. Jawabannya tadi adalah, kelewat tadi ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya. Cocokkan gambar benda peninggalan pada masa prasejarah berikut ini. Nah, ini dicocokkan nih Bapak Ibu. Menhir itu yang mana, ditarik, terus taruh di mana. Sarkofagus taruh di mana. Punden berundak ini ditaruh di mana. Saya lihat tampilan grafiknya. Oh, Masya Allah. Keren nih Bapak Ibu. Seketika langsung pada pinter sejarah ya. Walaupun nggak semuanya guru sejarah.
Oke, sip. Ya, saya akhiri dulu pertanyaannya, Audan. Nah, ini leaderboardnya. Nah, kalau di presentasinya kita buat di Quizizz, kita bisa lihat laporannya ya, Bapak Ibu di sini. Oke, ternyata dari siswa kita tadi yang mengikuti pelajaran saya ada Bu Fatma. Bu Fatmah ini dia sangat interaktif mengikuti pelajaran sejarah yang tadi nih. Kemudian kedua ada Pak Martin. Terus ada juga Ibu atau Bapak ya, Derisha, Bapak Oki dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti presentasi interaktif ini. Nah, kemudian gimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya adalah kita masuk ke Quizizz ya Bapak Ibu. Di sini kita klik buatnya buat presentasi interaktif. Klik yang ini. Oke. Setelah itu kita klik pilih tambahkan slide baru. Kalau misalnya Bapak Ibu udah punya slide presentasi, bisa juga impor dari Google Drive atau PDF. Nah, kita mau tambahkan slide baru saja ya Bapak Ibu. Bukan dari luar. Nah, nanti di sini ada menu-menunya. Bisa menu teleportasi, mencari presentasi dari guru lain, atau kita benar-benar membuat dari nol. Nah, tadi kan yang pertama kita ingin membuat presentasi pengenalan guru baru. Nah, kita bisa pilih jenis slide-nya yang ini misalnya, yang ada teks dan medianya. Oke, kalau diklik ada pilihannya lagi, mau yang mana. Misal saya mau pilih yang ini. Oke, tinggal diganti nih tulisannya. Misal, selamat datang di kelas Bu Hamidah. Nah, kalau tulisannya terlalu besar, kita bisa kecilkan di angka 40 misalnya, terus bisa juga digeser-geser. Kalau yang ini nggak akan dipakai, kita klik hapus saja. Oke, nanti di sini bisa Bapak Ibu berikan foto Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya tinggal replace image, kemudian bisa di-upload fotonya di sini. Nah, terus slide yang kedua. Slide yang kedua kita ingin membuat kesepakatan kelas nih. Tinggal pilih aja jenis slide-nya mau yang mana. Ada slide kosong, slide judul, slide teks. Nah, misal saya mau yang ini, slide teks. Terus teksnya mau yang ini. Kita tulis kesepakatan kelas. Ini misal saya mau hapus aja. Terus ininya dibesarkan, diganti tulisannya. Yang pertama anak-anak kita sepakat ya, kalau di sini kita harus, di kelas ini kita harus disiplin. Terus saling menghormati. Sopan santun misalnya. Sopan santun. Apalagi ya? Menjaga kebersihan. Sepakat. Oke, selanjutnya kita tambahkan slide baru. Nah, slide barunya mau apa ya? Tadi yang ketiga itu pemilihan ketua kelas ya, Bapak Ibu. Kita kasih judulnya yang ini misalnya. Klik pemilihan ketua kelas. Nah, setelah slide ini kita klik tambahkan slide baru, tapi bukan slide, yaitu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada menu survei. Kita klik survei. Nah, tadi setelah dimusyawarahkan, siapa aja nih bakal calonnya. Nanti kita voting ya.
ketua kelas misalnya. Di sini ada siapa saja tadi? Dina, Akmal, siapa lagi ya tadi? Lupa saya. Aisyah misalnya. Aisyah. Kan biasanya pemilihan ketua kelas cuma ada 3 ya Bapak Ibu. Kita bisa hapus aja ini ketiganya. Dan selesai, kita klik kembali. Oke, jadi udah ada nih slide presentasi buat pemilihan ketua kelas di kelas baru. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik simpan. Terus kasih judul presentasinya, misalnya pertemuan pertama dengan dia, dengan murid kita. Pertemuan pertama misalnya. Nah, mau diganti ininya juga nggak apa-apa, apa namanya, gambarnya. Terus ya kalau yang ini formalitas saja ya Bapak Ibu bisa diisi. Oh, kayaknya dia nggak mau kalau nggak ada gambarnya, jadi kita isikan saja gambarnya biar dia mau tersimpan. Sedikit loading, kita tunggu saja Bapak Ibu. Nah, sudah disimpan nama presentasinya. Nah, ini nanti presentasinya sudah jadi, tinggal kita namanya? Kita presentasikan. Ada slide 1, slide 2, slide 3, dan slide yang keempatnya yang ini, survei. Nah, gimana cara menjalankannya? Klik yang ini Bapak Ibu, mainkan langsung presentasi. Kemudian klik presentasikan. Nah, nanti sistemnya seperti saya tadi, murid-murid masuk dengan HP mereka, kemudian masukkan kodenya. Jadi kalau ini memang harus bawa HP berarti ya Bapak Ibu, atau kalau murid-muridnya nggak bawa HP, bisa di laboratorium komputer. Gitu Bapak Ibu, jadi presentasinya akan semakin interaktif. Nah, karena ini tidak akan dimainkan, jadi mohon maaf Bapak Rahil, kita akhiri ya yang ini. Oh, ada guru. Oke, yang ketiga, yang terakhir, kita waktunya masih banyak ya Mbak Rere? Mungkin bisa untuk 3 menit lagi, Bu Hamidah. Oke, 3 menit lagi ya. Baik. Kita klik buat kuis presentasi interaktif. Dan sekali lagi caranya masih sama seperti tadi, tambahkan slide baru. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada koleksi di PowerPoint atau di Google Drive, di PDF, bisa masukkan lewat sini. Nah, kalau tadi kan untuk tes formatif ya, berarti kalau untuk tes asesmen diagnostik, maksud saya asesmen diagnostik, kita klik dulu bikin slide barunya, dikasih judulnya, asesmen diagnostik. Udah selesai, terus kita klik tambahkan slide baru untuk slide yang kedua. Misal pertanyaan di asesmen diagnostik kan, bagaimana kabarmu hari ini? Contohnya, atau pertanyaan survei. Nah, kalau pertanyaan yang tadi itu, bagaimana kabarmu hari ini? Saya pakai yang ini, pilihan ganda. Pilihan ganda, kita tulis, bagaimana kabarmu hari ini? Terus di sini, tadi saya pakai emot ya, sedih, emot sedih, emoticon sedih, cari, oh di sini maksudnya, nah, masukkan. Jadi nanti murid-murid kita akan menjawab, memilih emoticon yang sesuai dengan kondisi sosial emosional mereka ya Bapak Ibu. Kita cari lagi senang. Senang, gembira. Oh, emoticon maksud saya. Tambahkan emoticon. Nah, taruhlah ini ada banyak ya, misalnya Bapak Ibu tinggal menambahkan lagi, ada senang, ada sedih, ada galau, ada apa.
bisa Bapak Ibu kalau mau lebih banyak ya. Nah, ini sudah jadi, kemudian tambahkan lagi slide yang baru, kita klik kembali, tambahkan slide baru. Nah, di sini menu-menu ini bisa banget Bapak Ibu gunakan untuk membuat asesmen diagnostik non kognitif ya, bisa pilihan ganda, susun ulang, isian singkat yang tadi saya tanyakan, kalau di rumah pulang sekolah ngapain aja sih? Ini saya pakai menu yang isian singkat. Terus survei juga tadi saya gunakan ini, esai juga saya gunakan ini. Nah, yang tadi saya gunakan itu semuanya menu yang free ya Bapak Ibu, yang akun basic. Nah, kalau yang ada kilatnya ini hanya bisa dilakukan untuk akun super. Jadi Bapak Ibu tadi perlu mengajak rekan lain untuk mendaftar kuisis dan sampai menggunakannya, baru bisa nanti ini kita gunakan.